maksud gue tuh kalau lo mau pamer ya udah sekalian pamer aja. Thank you dad. Gitu nggak apa-apa kalau gue yang thanks dad atau misalnya hari ini baru beli mobil baru nih guys, nggak apa-apa. Lo memang literally pamer. Oh, gitu. Halo kawan puan, balik lagi di konten Oh, gitu. Bersama gue Santi. Gue Ar. Gue Dimas. Gue Nanda. Dan kali ini kita mau ngebahas soal flexing. Nah sebelum kita bahas lebih jauh lagi nih, gue pengen tahu menurut kalian flexing itu apa sih? Kak Ar terakhir aja kali ya, biasanya dia pendapatnya firm banget soalnya. Silahkan. Flexing mah simpelnya kayak lebih ke pamer ya. Maksudnya di sosial media biasanya yang sekarang lebih sering terjadi ya. Mau pamer apapun yang penting ya dia ngerasa itu wow, tapi entah pamer punya barang hasil sendiri atau flexing yang lain kan menurut gue sih intinya dia pamer. Oke, kalau menurut lo? Pamer. Pamer. Kalau lu Kak? Kalau gue sih ya, flexing itu sebenarnya Lu? nah gini, flexing. Tapi menurut gue, Ayo watch-nya diginiin ya, dong. tapi menurut gue gini sebenarnya. Mesti nggak lu gini? Ini lebih kayak eda-eda bata ya, kalau ke gereja. Jadi sebenarnya nggak pamer sih sebenarnya nggak ada masalah dengan pamer sebenarnya. Pamer it's okay, asal lu beneran mau pamer gitu. Tapi yang bermasalah tuh sebenarnya flexing. Kata-kata flexing itu adalah kalau pamer berbalut sesuatu yang bukan pamer. Jadi misalnya lu mau menjelaskan sesuatu dibumbui pamer. Jadi lu tuh mau pamer, gimana ya nyebutnya ya? Tapi lu tuh mau down to earth, tapi lu mau pamer. Misalnya, gue baru belakangan ini tuh bukan ribut lah. Gue sempet stage salah satu video orang, misalnya dia mengomentari salah satu istilah. Oh ini gue lagi pamer nih. Gitu. Sampai bilang bahwa kata orang sampai bilang bahwa gue punya iPhone 12 Pro loh gitu. Walaupun 12 Pro ya, ini bukan 13. Boba loh HP gue gitu. Tapi kan gue sambil ngomong nih kan, gitu kan. Nah, sama satu tadi gue mau bilang gue pernah stage satu video orang yang dia tuh ngomong mengomentari salah satu istilah konten marketing, namanya monster marketing. Dia tuh menganggap bahwa nggak ada istilah monster marketing, tapi dibumbui oleh, padahal gue itu lulusan S1 komunikasi di salah satu universitas terbaik di Indonesia loh gitu, cum laude lagi gitu. Jadi dia tuh sebenarnya bukan mau menekankan, dia mau menjelaskan bahwa nggak ada istilah monster marketing, tapi lebih kepada gue mau ngejelasin bahwa sebenarnya gue tuh lulusan cum laude dari universitas terkemuka itu gitu. Nah kalau menurut gue itu yang namanya flexing. Jadi tidak secara langsung pamer tapi mau pamer, itu namanya flexing kalau gue sih. Kalau menurut Kak Santi? Menurut gue sendiri sih flexing itu pamer ya. Kayak pamer apapun bentuknya, entah itu harta yang lo punya atau kayak achievement itu sih maksud gue tetap flexing sih kayak gitu. Cuma kan ada yang emang orang bisa flexing dengan cara orang nerimanya jadi positif, ada yang diterima sama audiens itu jadinya negatif. Iya betul, gitu betul. Ada juga orang kadang-kadang kayak gini loh, kayak lo pernah nggak sih makan burger pas waktu gua di US sih pernah ya gitu. Nggak sengaja ngomong US, nggak sengaja ngomong US-nya, tapi secara nggak langsung dia tuh pamer bahwa dia pernah ke US. Iya. Which is sebenarnya nggak apa-apa sih kalau gue sih. Ya nggak sih, lo keberatan nggak sih sama orang-orang flexing? Nggak masalah sih, karena selama apa yang dia Konteksnya bener. pamerkan selama ini kalau gue selama apa yang dipamerkan itu emang punya dia sendiri, hasil kerja keras dia sendiri kayak gitu, dan cara pamernya juga berkelas gitu ya, maksudnya ya itu yang pamer dengan kalau yang diterima jadi positif kayak gitu sih. Gue pernah ngeliat tuh, jadi ada cewek foto di depan mobil gitu, terus captionnya hidup itu sederhana. Sederhana itu. Nah itu maksud gue flexing. Coba ya. Kalau maksud gue tuh kalau lo mau pamer ya udah sekalian pamer aja. Thank you dad. Gitu nggak apa-apa kalau gue yang thanks dad, atau misalnya hari ini baru beli mobil baru nih guys, nggak apa-apa, lo memang literally pamer. Tapi kenapa sih harus dibaluti dengan down to earth lah gitu ya, kata-kata bijak lah. Minta diomongin jadinya. Ngomongin gue dong. Aduh. Nah kalau gue sih jujur ya, gue tuh tipe yang emang menggunakan sosial media untuk flexing ya. Entah flexing
soal apa yang gue suka kayak makanan, minuman atau kayak sekarang gue baru nyelesain UAS gitu, terus gue kayak gue pamerin tuh kayak gue UAS gue udah selesai nih di tengah-tengah kesibukan gue kayak gitu. Jadi lo nganggap itu reward kali ya? Iya, kayak Jadi gitu. flexing adalah reward. Enggak, pamer kan? Oh, iya maksud gue lo melakukan kegiatan itu sebagai bentuk reward atas usaha yang lo perbuat kan? Enggak juga sih, Kak. Oh, udah mau Kalian pamer aja. Kadang kan makanan juga, minuman. Iya, makanan Oh, minuman I see, juga. I see. Yang penting hasil sendiri kan. Kalau kalian sendiri pernah nggak sih ngelakuin apa yang gue lakuin, flexing di sosmed kayak gitu? Basicnya lo main sosmed kan buat flexing. Apapun itu lo lagi di mana ya kan, tergantung Iya. kitanya gitu. Iya. Halnya itu positif atau enggak? Ya pasti pernah lah. Kalau gue sih disengaja nggak pernah, tapi tanpa disengaja sering gitu. Kayak Tadi lo nggak sengaja kan ya? Iya, kayak misalnya gue suka kan foto di depan lift setiap pagi misalnya gitu kan. Setiap depan lift kan mirroring kan, mirror pakai selfie ya. Tapi menurut gue bukan itu poinnya. Gue mau lihat OOTD gue aja setiap hari gimana. Terus misalnya gue sering banget misalnya menunjukkan pekerjaan gue misalnya gitu kan. Dianggap orang sebagai flexing, suka gitu. Tapi kan tanpa disengaja menurut gue. Itu kan pride ya, menurut gue itu suatu hal yang bisa dibanggakan lah dan pantas dibanggakan. Tapi kalau misalnya gue berasal dari keluarga kaya atau background pendidikan gue apa, menurut gue doesn't mean anything ya, kayak yang I don't care gitu. Karena yang kayak kan keluarga lu bukan dulunya gitu. Iya gitu. Sekali Kita lagi. masih OTW ya. Dan yang lucu tuh sebenarnya sorry ya, gue bukan ngejudge, tapi yang lacar-lacar mostly adalah orang-orang yang trennya yang melakukan flexing itu udah ada anak-anak yang belum bekerja kan. Maksudnya belum bekerja tapi udah bisa pamer. Aduh ya lagi. Iya, yang pamer tas, yang pamer mobil baru dibeliin papa Nah gitu. itu yang disayangkan tuh bukan prestasinya. Iya, menurut gue tuh better lo flexing tuh flexing prestasi gitu. Itu output lo belum seberapa tapi lo flexing udah kemana-mana. Tunjukin dong output lo dulu. I see. Kalau lu Nan? Gue nggak sadar mungkin ya, tapi kalau secara sadar kayaknya gue nggak deh. Soalnya kalau misalnya sosial media tuh gue lebih suka sharing yang lucu-lucu. Maksudnya share yang lucu-lucu kayak Stand up comedy. Beda lucunya, beda lucunya. Iya kan? Yang lucu-lucu katanya. iya beneran kayaknya lebih sering bumerang yang ada guanya gitu loh, nggak kayak ke Beneran barang. tapi belakangnya mobil. Iya kan sering kan? Mungkin Lagi tanpa Bali. sadar kali ya. Cuman kalau yang gue lakuin sendiri dengan kesadaran gue, kayaknya gue nggak pernah deh. Kayaknya gue juga nggak ngeh ya. Kalau gue setuju karena mungkin gue agak risih dengan beberapa orang yang gue follow di Instagram flexing dengan hasil yang bukan punya dia sendiri. Flexing dengan hasil yang bukan punya dia sendiri. Kayak misalnya entah punya pacarnya atau punya siapanya kayak gitu. Itu tuh bener-bener flexing banget yang kayak gue tahu loh, maksudnya bukannya gue ngukur ya, tapi gue tahu loh nih misalnya perempuan atau laki-laki begini, tapi kok kalau dibanding dengan kehidupan dia di sosial media yang dia share tuh Iya. wow. Kebanting ya. Gue nggak tahu kenapa ya, gue ngerasa karena Orang kaya beneran atau orang pinter beneran nggak pernah nunjukin kalau dia kaya sih. It's the motherfucking Eagle Double G. Itu Karena takut sama orang pajak. Betul. Betul, betul. bener-bener ya. Dan yang kayak gitu tuh menurut gue yang flexing bikin risih kayak aduh lu nggak usah terlalu berlebihan malah kelihatan gitu loh, kelihatan Kelihatan kalau lo tuh bukan siapa-siapa ya. Kelihatan BPJS ya? Iya, budget pas-pasan jiwa sosial. Iya, jadi kelihatan begitu. Jadi beda, dan dia tuh flexingnya benar-benar flexing ke bukan prestasi, bukan apa-apa. Sorry ya, maksudnya bukan prestasinya, tapi lebih ke memang ke apa yang dia dapetin. Tapi dapetinnya bukan pakai duit dia. bukan pakai usaha dia. Iya, gitu bukan kan. pakai usaha dia gitu. Atau mungkin dia berusaha juga sih puasa Iya. 30 hari. Mungkin kan Jadi nggak tahu dikasih kan. Kita dikasih cuma papa lihat Louis mungkin. LV gitu karena puasa 30 hari. Kalau gue sih sejauh apa yang lo flexingin itu adalah atas usaha lo sendiri dan juga apa yang lo punya sendiri ya. Bukan karena privilege keluarga lo, bukan karena dikasih orang, bukan karena barang orang apalagi minjem ya. Gitu. Ya dong gitu. Kalau itu punya lo sendiri dan lo dapatkan dari hasil usaha lo sendiri,
nggak apa-apa kalau mau pamer gitu. Tapi sebenarnya kan hidup jangan dibikin ribet ya. Sesimpel lo nggak suka sama orang flexing, lo hide aja gitu. Betul. Bener kan? Tapi yang flexing juga tahu diri, maksud gue gitu loh. Gitu loh. Gitu ya. Jangan Sampai jangan titik-titik tuh Sampai Instagram. titik-titik gitu. bener. Gue setuju lagi ini. Gitu. Kalau sampai titik-titik kayak mau ya kelihatan lagi. Enggak, tapi emang sebelumnya gue pengen nanya dulu, emang ada orang flexing dari barang pinjeman? Sorry ya, kadang kita tuh tahu ya kadar dan kapasitas seseorang sampai di mana gitu. Itu Pernah kayak nggak sih tadi lo gua ngelihat? bilang, kayak bisa- Pernah nggak sih lo tahu punya temen nih, kayak tahu nih backgroundnya apa, keluarganya gimana gitu ya. Bahkan mungkin sorry ya, keluarganya di rumah mungkin makan nasi nggak pakai lauk gitu kan, bisa ada. Tapi di luar tuh kayaknya makan di Union, Ya Tuhan, di iya Akta gitu. Tapi pakai nasi nggak pakai lauk dulu ya. Nggak pakai lauk. Mungkin lagi mutih keluarganya. Lagi puasa mutil ya. Jadi ada yang kayak gitu tuh ada. Tapi makanya gue bilang sebenarnya gue nggak masalah juga sih, itu haknya dia. Cuman gue takut kepleset aja sih. Jempolnya ya? Iya benar. Jadi kita yang risih juga karena benar-benar kita tahu dia kayak gimana, dia segimana, kita tahu ukurannya, ibaratnya kayak gitulah. Iya betul. I see. Karena gue baru tahu nih kalau ada yang suka pinjem barang orang tapi flexing gitu. gitu sih, gue betul. Ada dong, banyak yang kayak gitu, banyak. Luar kan gitu. Banyak banget. Dia di private dia ternyata itu. Iya, benar. betul. Kayak studio di Mobil-mobil yang di garasinya ternyata itu bukan punya dia. Kalau gue selagi itu nggak ada yang dirugikan sih bebas. Nah, itu aku Instagram lu, kecuali kalau lu flexing pakai Instagram gua. Itu yang salah. Ya juga ya. Sah aja sih. Oh, I see. Oke kawan puan, jadi kalau menurut kami berempat, sebenarnya flexing itu nggak apa-apa selama hasil dari kerja keras kita sendiri dan apa yang kita usahakan sendiri, dan selama itu nggak menghasilkan efek-efek negatif ke orang lain. Oke kawan puan, segitu dulu bahasan gitu. kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman kamu sebanyak-banyaknya. See you di episode lain. Bye-bye. Dadah, happy flexing. Joget insert.